ini kita ketemu lagi, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengenalkan tentang metode meningkatkan memori dengan teknik mnemonik. Tentu kita pernah merasakan kebuntuan ketika membujuk anak-anak untuk menghafal. Karena menghafal itu merupakan aktivitas belajar yang dianggap oleh anak-anak kita itu cukup berat. Oleh karena itu, setiap guru harus mampu mengorkestrasi kegiatan pembelajaran agar kegiatan menghafal menjadi lebih mudah. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan tentang teknik mnemonik, yaitu teknik menghafal untuk mengingat banyak hal dalam waktu yang sangat singkat dan dengan lebih mudah. Teknik ini sering disebut dengan teknik jembatan keledai, atau di Indonesia juga kadang-kadang dikenal dengan metode cantol. Karena kita menggantungkan ingatan kita pada sesuatu. Teknik ini juga sudah banyak digunakan di Indonesia. Ada salah satunya diantaranya Hanifida. Mereka menggunakan teknik ini untuk menghafal Al-Quran. Mereka menggunakan ini untuk menghafal Asmaul Husna. Dan kemudian ada satu lagi anak yang sungguh luar biasa, Dominic Bryan. Mungkin Bapak Ibu kenal, pernah lihat di YouTube atau di TV. Dia bisa mengingat begitu banyak angka dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tentu ini satu terobosan yang sangat luar biasa yang harus kita kuasai, sehingga kita bisa memberikan pelajaran kepada anak-anak menjadi lebih mudah. Hampir setiap kita mungkin pernah mengingat istilah Mejiku Hibiniu, yaitu seluruh warna dalam pelangi: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, kita sebenarnya sudah tahu metode ini. Hanya saja mungkin dalam kegiatan pembelajaran, teknik ini jarang kita gunakan. Oke, untuk mempersingkat, biar saya tidak akan berlama-lama, saya akan membagi beberapa macam teknik mnemonik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, teknik mnemonik dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan akronim atau menyingkat kata. Contohnya, ASEAN itu kependekan dari Association of Southeast Asian Nations, atau mungkin SIM, surat izin mengemudi. Kita bisa mengingat sesuatu yang panjang menjadi lebih singkat, menjadi lebih pendek, sehingga itu bisa mudah diingat. Yang kedua, ada akrostik, metode kalimat, menyingkat pelajaran dengan membuat kalimat yang tentu mudah diingat. Contohnya, ada salah satu kota punya semboyan Teguh Beriman, di mana Teguh Beriman adalah kependekan dari teruskan gerakan untuk bersih dan aman. Yang ketiga, ada teknik Loki, istana memori. Teknik ini merupakan teknik atau cara mengingat sesuatu dengan menggunakan visualisasi tempat. Jadi kita menggunakan tempat yang mungkin sering kita lewati. Contohnya, misalnya ketika kita masuk rumah lewat pintu, kemudian ruang tamu, kemudian kamar, dapur, kamar mandi. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk mengingatkan sesuatu yang mempunyai tertib urutan yang memang tidak boleh diacak. Kita bisa menggunakan sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan anak, dan kita bisa berikan kebebasan kepada anak untuk memilih tempat itu. Atau bisa juga menggunakan anggota tubuh, misalnya kepala nomor 1, mata nomor 2. Terserah kesepakatan kita dengan anak. Yang keempat, ada tentang perumpamaan visual. Metode ini bisa sangat efektif dibandingkan dengan metode yang lain. Kita bisa menghadirkan sesuatu untuk dihafal dalam bentuk gambar.
Kenapa harus gambar? Ya karena gambar itu mempunyai daya simpan yang sangat lama di dalam memori kita. Ketika sesuatu itu digambarkan dengan visual gambar, biasanya itu cenderung lebih mudah diingat. Yang kelima, ada menggunakan teknik cerita. Syaratnya cerita ini harus lucu, ceritanya harus konyol, ceritanya harus tidak masuk akal. Agar ini bisa menjadi sesuatu yang mudah diingat oleh kita. Yang keenam, yang terakhir, menggunakan kata kunci. Kata kunci informasi. Misalnya kita untuk mengingat Pancasila yang terdiri dari 5 sila, kita cukup menggunakan sila kata kunci, misalnya nomor 1, ketuhanan. Anak-anak bisa mengingat kemudian ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan. Atau dengan kunci-kunci yang lain. Dan ini bisa diterapkan pada pelajaran yang lain. Demikian metode singkat, metode mnemonik, cara teknik mengingat sesuatu lebih mudah.